Serangan itu berarti kan mendadak tiba-tiba. Nah, itu yang dirasakan pasien biasanya cekot-cekot ya. Kalau kita ngomong bahasanya di awam ya, cekot-cekot, kemeng, sakit kepala yang luar biasa, bisa sampai mual, muntah, matanya kabur. Pokoknya rasanya sakitnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MMC? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Hari ini bersama saya Ivanullah dan bersama dokter kita, Dr. Rizky Adelia. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Iya. Hari ini dalam acara Tanya Dokter, tanya seputar kesehatan bersama dokter. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan dokter kita pada hari ini, yaitu Dr. Rizky Adelia, spesialis mata. Beliau lulus dari pendidikan kedokteran pada tahun 2007, kemudian spesialis mata lulus pada tahun 2014 dan mengikuti fellowship glaukoma. Baik dokter, tema kita pada hari ini yaitu jangan anggap remeh glaukoma. Sepertinya ini sangat tepat sekali di tema ini kita mengundang Dokter Adel di sini ya dokter ya. Ya. Oke, sekarang Dokter Adel bertugas ya dokter ya di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Jadi bila Sobat MMC ingin konsultasi perihal mata, bisa bersama Dokter Adelia di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Baik, langsung aja dok, kita ngobrol-ngobrol nih tentang apa sih itu glaukoma, karena banyak banget nih di tengah-tengah masyarakat yang membahas tentang glaukoma. Glaukoma, tapi gitu. belum tahu sebenarnya sakit apa sih ini ya, gitu ya. Iya, gitu dok. Jadi glaukoma ini adalah penyakit yang merusak saraf mata, di mana dia akan juga mengganggu atau mengakibatkan penyempitan lapang pandangan. Jadi selain saraf matanya rusak, efeknya akan ada penyempitan lapang pandangan, di mana tekanan intraokuler yang tinggi sebagai faktor resiko. Gitu. Jadi kalau misalnya orang tuh biasanya suka bilang tekanan bola matanya tinggi, wah itu glaukoma. Nah, tidak semua yang tekanan bola matanya tinggi itu kita sebut glaukoma, hanya yang sudah ada kerusakan saraf mata atau penyempitan lapang pandangan yang kita masukkan dalam kategori glaukoma. Gitu. Wah, kemudian kalau tanda-tandanya dok bahwa orang ini udah kena glaukoma. Jadi ini yang memang paling sulit ya kalau kita ngomong glaukoma itu. Jadi glaukoma itu terkenalnya dengan istilah pencuri penglihatan. Namanya aja pencuri ya. Kalau pencuri itu kan nggak ngomong-ngomong ya, nggak bilang-bilang ya. Jadi diem-diem, tiba-tiba hilang ya. Nah itu jadi memang gejalanya sangat minimal, bahkan tidak terasa hingga fase lanjut. Jadi kalau pasien itu sudah di bagian end terminal gitu, jadi udah fase lanjut, itu kadang-kadang baru keluar keluhannya. Jadi memang sulit sekali untuk mengetahui ini tuh kita kena glaukoma apa enggak ya, ada tanda-tanda khusus enggak. Misalnya kalau kita ngomong katarak tuh kan gampang ya, kabur gitu. Ya udah bisa aja itu karena katarak gitu. Tapi kalau misalnya ngomong glaukoma, hanya kondisi-kondisi tertentu yang ada gejalanya, yaitu pada saat serangan. Kalau ngomong serangan itu berarti kan mendadak tiba-tiba. Nah, itu yang dirasakan pasien biasanya cekot-cekot ya. Kalau kita ngomong bahasanya di awam ya, cekot-cekot, kemeng, sakit kepala yang luar biasa, bisa sampai mual, muntah, matanya kabur. Pokoknya rasanya sakitnya luar biasa. Pokoknya pasien tuh biasanya pasti akan datang kalau terjadi serangan. Nah itu jadi biasanya datangnya pada saat serangan, terus baru ketahuan, oh ternyata tekanan bola matanya tinggi, oh ternyata ada glaukomanya. Nah itulah yang biasanya jadi pertama kali pasien datang. Tapi kalau sebelum-sebelumnya nggak ada gejala khusus ya kalau kita ngomong glaukoma itu. Jadi benar-benar ini si pasien itu dia nggak akan tahu sebelumnya kalau dia kena glaukoma tiba-tiba. Kecuali screening. Nah, jadi memang yang kita tekankan pada glaukoma itu adalah screening, karena tadi itu nggak ada gejala khusus. Jadi kalau kita tidak memeriksakan, kita tidak cek, kita nggak tahu resiko kita terkena glaukoma itu ada atau tidak. Padahal setiap orang itu tetap punya resiko ya untuk kena glaukoma. Oke, menarik nih dok tentang resikonya glaukoma. Tapi sebelum kita ke sana, boleh nggak sih dok kita diceritain gitu, orang yang kena glaukoma
pandangan matanya itu seperti apa sih dok? Nah, tadi itu ya. Kalau masih di fase awal, biasanya belum ada gangguan yang secara signifikan ya. Tapi biasanya mulai terganggu itu kalau sudah di fase akhir. Jadi memang saraf matanya kerusakannya sudah di atas 50%, 60, 70, 80, itu biasanya sudah ada penyempitan lapang pandangan. Ibaratnya gini ya, kalau mau tahu, karena nggak kerasa memang. Kalau ada orang lewat nih, kita lihat lurus ke depan. Ada orang lewat, itu kan kita bisa tahu dong ada yang lewat nih. Nah, pada orang glaukoma itu kadang-kadang orang lewat itu sudah nggak kelihatan. Jadi menyempit. Lama-lama pandangannya seperti melihat dari sedotan. Jadi kecil kayak dari teropong. Dan kalau dibiarkan lagi ya lama-lama nggak kelihatan sama sekali. Gitu. Dan biasanya kadang-kadang kanan kiri nggak selalu berbarengan ya kerusakannya. Jadi bisa yang kanan dulu atau yang kiri dulu, sehingga memang makanya jadi lebih sulit terdeteksi, karena kan kita kalau ngelihat itu otomatis dengan dua mata ya, rata-rata jarang sekali ada kondisi kita harus melihat dengan satu mata. Nah itu kadang-kadang yang bikin pasien baru sadar. Suatu saat dia ngerasa pas nggak sengaja matanya salah satu ketutup, dia baru ngeluh, kok yang satu kok nggak kelihatan ya, karena selama ini selalu matanya dibuka dua-duanya, padahal yang berfungsi ternyata hanya salah satu aja. Oh, seperti itu. Berarti benar-benar dia akan baru tahu ketika dia nyoba salah satu sisi. Oh, kok ada ya, itu pun kalau sudah fase lanjut ya. Kalau misalnya masih di fase awal, relatif sulit untuk terdeteksinya atau diketahui secara mandiri itu sulit. Berarti ini emang beneran penyakit glaukoma itu yang lama-lama akan menyebabkan kebutaan ya dok? Betul, memang kalau tidak dirawat dengan baik, kerusakan saraf matanya bisa berakhir dengan kebutaan. Dan saraf mata itu kalau udah rusak, kita nggak bisa memperbaiki untuk saat ini ya. Operasi, obat-obatan bikin saraf mata yang udah rusak terus jadi baik lagi itu udah nggak bisa. Makanya kalau di glaukoma itu yang selalu saya tekankan adalah screening. Semakin dini kita ketahui kita punya glaukoma, maka kesempatan kita untuk mempertahankan saraf mata kita sampai nanti itu akan tetap bagus itu lebih besar daripada kalau datang dengan kondisi yang sudah jelek, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, benar-benar. Nah, untuk screeningnya ini dok, langsung aja ke screening dok. Di umur berapa sih dok kita baiknya melakukan screening untuk glaukoma ini? Oke, jadi glaukoma ini bisa untuk semua umur bisa terkena ya sebenarnya ya. Tapi kalau kita ngomong yang secara umum aja dulu, maka kalau udah di atas 40 tahun, sebaiknya kita udah mulai screening. Di atas 40 tahun? 40 tahun. Screening bisa setahun sekali ya. Biasanya kita cek tekanan bola mata, karena tadi salah satu faktor resikonya adalah tekanan bola mata yang meningkat. Jadi kalau normal 10 sampai 21, ya kalau ada di atas itu, kita harus waspada nih, gitu. Walaupun ada glaukoma yang tekanannya normal, ada. Tapi tetap tadi harus dicek itu. Selain tekanan bola mata, kita juga akan melihat saraf matanya. Bentukan saraf matanya tuh kalau glaukoma akan terlihat gambaran khas ya. Gambaran khas bahwa ini glaukoma nih. Pemeriksaan penunjang yang lain, selain yang itu kan pemeriksaan initial ya di awal ya, seperti itu. Yang lain bisa ada pemeriksaan namanya OCT. Jadi buat ngelihat ketebalan saraf matanya. Kemudian ada pemeriksaan lapang pandangan. Tadi kan dia mengakibatkan lapang pandangannya menyempit. Nah, itu ada pemeriksaan khusus juga. Nah, dari situ baru kita bisa tahu kondisinya ada resiko atau sudah ada tanda-tanda atau aman dari glaukoma. Jadi usia 40 tahun ke atas sebaiknya screening. Kemudian kalau misalnya nih ada anggota keluarga yang kena glaukoma, ayah, ibu, tante, intinya kalau keluarga kita ada yang terkena glaukoma, kita juga harus waspada. Ada kemungkinan kita juga resikonya lebih besar daripada orang yang tidak punya keluarga yang sakit glaukoma. Oh gitu ya dok. Ini berarti ada faktor keturunan juga dalam glaukoma. Keturunan. Kemudian kalau kita punya kencing manis, darah tinggi, itu juga resikonya jadi lebih besar untuk terkena glaukoma dibandingkan orang yang tidak ada penyakit kencing manis, darah tinggi itu. Saya tertarik dok dengan penjelasan dokter Adil yang pertama tadi bahwa glaukoma itu ada loh yang disebabkan karena tingginya tekanan dalam mata. Memang salah satu resikonya tekanan bola mata yang tinggi, tapi ada juga yang normal tekanan bola matanya. Kalau yang tekanannya tinggi, mungkin pasien masih ada keluhan ya, kadang-kadang rasanya kemeng, nggak enak, itu bisa datang. Tapi kalau yang normal biasanya malah nggak kerasa sama sekali. Jadi kebanyakan pasien datang sudah di stadium lanjut. Jadi memang kalau ngomong glaukoma itu mau cari tanda-tandanya supaya nggak terlambat itu sulit ya, karena bisanya ya screening di awal, apalagi kalau misalnya kita tadi itu udah usia di atas 40 nih.
perempuan resikonya lebih besar dari laki-laki karena bentuk anatomi matanya lebih kecil daripada laki-laki perempuan itu. Tadi ya keluarga, kemudian kalau kita punya penyakit darah tinggi, kencing manis, terus kemudian kalau kita punya sakit tertentu yang menggunakan obat-obatan steroid, kita juga harus screening karena steroid salah satu efek sampingnya bisa terjadi glaukoma. Itu. Terus kalau yang kadang tuh kalau di masyarakat itu ada yang suka pakai obat-obat tetes sembarangan, itu juga ada beberapa obat itu yang bahaya karena mengandung steroid, dipakainya tidak sesuai aturan, itu juga bisa menyebabkan glaukoma. Gitu. Jadi efek dari obat-obatan ya dok? Bisa juga, karena memang sebenarnya obat-obatan tersebut itu harus dengan petunjuk dokter ya, jadi harusnya dalam pengawasan ya. Cuma ya kadang karena bisa dibeli bebas, dipakai sembarangan dalam durasi waktu yang lama, maka bisa punya efek samping terjadi glaukoma, itu bisa. Berarti harus hati-hati dalam menggunakan obat, harus sama dokter. Iya, apalagi obatnya udah jelas tuh harus dengan resep dokter. Udah ditulis jelas-jelas ya dok, kayak gitu biasanya. Nah dok, kembali lagi ke tekanan bola mata. Itu apa sih dok yang menyebabkan ada tekanan dalam bola mata itu tadi? Jadi di mata kita tuh memang ada cairannya ya, karena untuk menutrisi mata, untuk membuat bentuk mata kita ini tetap bulat bagus ya. Nah itu diproduksi, ada di bagian mata namanya badan selir yang memproduksi. Kemudian tuh kan ada alirannya, ada produksi berarti ada aliran yang keluar juga. Nah masalahnya bisa di saluran pengeluarannya itu yang kurang baik, kurang besar, emang saringannya kurang bagus ya, makanya tadi faktor genetik juga besar ya. Nah itu yang bikin tekanannya akhirnya jadi naik karena yang diproduksi sama yang keluar banyakan yang diproduksi nih, otomatis kan nggak seimbang. Akhirnya tekanannya lebih tinggi daripada orang normal. Berarti itu karena apa ya deh, tersumbat karena jadi memang kalau kita ngomong glaukoma itu nanti dibagi lagi nih, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer tuh nggak tahu sebabnya apa, jadi memang udah bawaannya aja lah ibaratnya gitu, karena genetik tadi dan segala macam ya, memang udah. Kalau yang sekunder itu bisa terjadi karena hal-hal yang misalnya tadi pakai obat sembarangan, ada trauma di matanya sehingga tekanannya jadi naik, jadi glaukoma. Nah itu yang sekunder, karena katarak yang tidak teratasi dengan baik hingga terjadi glaukoma, itu bisa. Itu yang sekunder. Jadi kita tahu nih sebabnya apa gitu, dan itu mengatasinya otomatis yang bikin masalahnya ya. Tapi kalau yang primer ini memang kita nggak bisa bilang oh masalahnya itu karena ABC, karena dia primer tidak diketahui memang penyebabnya. Ya kemungkinan besar ya karena genetik, faktor usia, karena memang glaukoma ini salah satu penyakit yang related sama usia juga, berhubungan sama usia. Jadi kalau makin usianya nambah, maka semuanya resikonya untuk terkena glaukoma juga besar. Dan itu rata dok, rata semuanya. Berarti kita juga harusnya mulai screening juga dok. Jadi kalau udah usia 40 tahun, sebaiknya sih screening paling nggak setahun sekali lah untuk mengetahui kondisi mata kita. Penurunan penglihatan tadi dok, bagi orang yang kena glaukoma, apakah menurut pengalaman dokter sendiri ini, ada nggak sih di fase atau di umur berapa dia itu bisa tiba-tiba saya di umur sekian dia akan terjadi penurunan penglihatan? Kalau misalnya dalam glaukoma kan terproses ya, jadi maksudnya ketika tekanan bola mata itu tinggi dibiarkan, lama-lama saraf matanya rusak. Ketika saraf matanya rusak, maka akan terjadi penyempitan lapang pandangan tadi. Gitu. Dan kalau sudah terjadi itu, nggak bisa dikembalikan lagi ya, maksudnya ini pandangan saya udah sempit nih dok, bisa nggak ya nanti dengan obat atau operasi kembali lagi seperti normal? Untuk saat ini nggak bisa. Untuk saat ini nggak bisa. Ya, makanya tadi kan pemeriksaan secara dini, screening awal supaya jangan sampai ada keluhan itu baru datang karena udah nggak bisa diapa-apain. Saat ini ya, teknologi saat ini obat-obatan belum ada yang bisa mengembalikan saraf matanya kembali sehat. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pada saat datang misalnya terkena glaukoma nih, mempertahankan yang masih sehat, jangan sampai ikut-ikutan sakit. Tapi yang udah sakit, udah rusak, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau gitu gini dok, berarti tadi kan setelah screening nih, setelah screening kemudian kita ketahuan nih, misalnya nih Pak D ada glaukomanya, ada resiko untuk glaukoma. Berarti apa dong yang bisa kita lakukan untuk Pak D kita ini? Supaya terjaga saraf matanya. Betul. Jadi biasanya sih memang kalau kita ngomong glaukoma itu sama seperti penyakit yang lain ya, kayak darah tinggi, kencing manis yang memang harus kontrol rutin, harus evaluasi rutin. Nah glaukoma itu juga sama, maka akan ada obat-obatan yang akan dipakai seumur hidup. Karena glaukoma ini nggak bisa sembuh.
bisanya terkontrol, sama kayak hipertensi, darah tinggi, nggak akan pernah benar-benar hilang, tapi bisa terkontrol normal. Sama tadi, tekanan bola matanya juga karena dia merupakan salah satu faktor resiko, kita nggak mungkin dong kalau resikonya usia dibikin lebih muda, nggak mungkin ya pasiennya. Punya kencing manis, darah tinggi, otomatis harus terkontrol juga. Jadi harus dikontrol juga ya, karena memperburuk kondisi glaukomanya nih kalau tekanan darah sama darah tingginya nggak terkontrol. Nah, yang untuk dari matanya sendiri ya itu tekanan bola matanya yang bisa kita kontrol, kita turunkan di range yang normal sesuai dengan derajat keparahan dari sel saraf matanya yang rusak. Jadi bisa kita turunkan berapa persen untuk menjaga supaya sel saraf yang masih bagus tadi, yang masih sehat, nggak ikut-ikutan rusak. Gitu. Ada pengaturan pada tekanan. Betul, dan itu akan dipakai obat-obatan, bisa obat-obatan tetes, bisa obat-obatan minum, tergantung kondisi pasiennya ya. Nah, obat-obatan ini ketika kita sudah mendapatkan tekanan yang ideal untuk pasiennya, itu akan dilanjut terus pengobatannya, dan itu akan dipakai seumur hidup. Nah, tapi ketika misalnya nih, dengan obat-obatan ternyata tekanannya tetap nggak mau turun, kerusakan saraf berjalan, maka pilihannya bisa ke laser atau operasi. Itu. Sampai ke tindakan bedah ya dok? Betul, sampai tindakan bedah yang sama tujuannya untuk menurunkan tekanan bola mata, yang prinsipnya tadi untuk menjaga saraf matanya supaya yang masih sehat nggak ikut-ikutan rusak. Tapi kabar baiknya kalau glaukoma ini nggak akan terjadi pada langsung kedua mata ya dok? Enggak, kenanya di dua mata. Kenanya dua mata juga? Tergantung ya, rata-rata itu kalau kita ngomong primer pasti dua mata. Tapi kalau yang sekunder tadi, misalnya kena kecelakaan, kenanya di satu mata, yang mata itu aja. Tapi kalau misalnya yang karena obat-obatan, misalnya obat tetes nih ya, dia pakai sembarangan, kadang-kadang kan tetesnya kanan-kiri. Nah, ya kenanya kanan-kiri. Jadi kalau pertanyaannya terjadinya hanya satu mata atau dua mata, ya bisa dua-duanya terkena, makanya. Tapi derajatnya bisa berbeda ya, bisa mata yang satu lebih parah dari mata yang satunya, bisa derajat keparahannya sama. Makanya balik lagi ya, tetap ya saya tekankan bolak-balik screening awal. Betul, karena memang saat ini tuh satu-satunya kunci kita bisa mempertahankan, menjaga saraf matanya supaya yang masih sehat nggak rusak. Itu kuncinya? Kuncinya di sana. Oke, saya tentunya pernah dengar juga nih dok tentang glaukoma dan glaukoma. Nah, saya pernah baca dok, ini unik, menggelitik banget sama saya. Beberapa faktor penyebab glaukoma itu selain umur, genetik, keturunan, ini ada juga etnis dok. Oh iya. Nah, ini menarik ini dok buat kita. Ya sebenarnya bukan sekedar nggak cuma ngomong etnisnya kalau yang ini tuh pasti gampang kena glaukoma, enggak sih, lebih ke jenis glaukomanya ya. Jadi kalau misalnya glaukoma tuh ada yang sudutnya tertutup, ada yang sudutnya terbuka. Nah, karena orang Asia itu relatif sudut matanya tuh lebih kecil-kecil ya. Jadi kita tuh banyaknya yang terkena itu di yang sudut matanya tertutup. Sedangkan kalau orang bule, Caucasian itu banyaknya yang open angle. Dan itu treatmentnya ada sedikit perbedaan. Tapi kalau untuk obat-obatan relatif hampir sama aja sih. Gitu. Tambahan ilmu nih dok. Apa tadi dok? Tertutup dan terbuka. Nah, problemnya adalah yang tertutup itu dari literatur itu kerusakannya itu lebih banyak pada yang sudutnya tertutup. Karena tekanannya bisa tinggi sekali. Dan itu dialami orang Indonesia? Iya, benar. Di Indonesia tuh banyak yang sudutnya tertutup. Gitu. Karena kan memang bola matanya relatif lebih kecil daripada kalau kita bandingkan dengan ras-ras Caucasian ya. Gitu. Siap. Tapi untuk gejalanya yang dirasakan oleh penderita sama dok? Atau ada? Kalau yang sudut tertutup mungkin akan lebih timbul gejala daripada yang terbuka. Karena kalau terbuka malah naiknya tekanannya pelan-pelan sehingga nggak kerasa, jarang ketahuan dan jarang ada resiko untuk terjadi serangan. Sedangkan kalau yang tertutup itu resiko terjadi serangannya besar. Sehingga pasien itu tadi kan paling nggak dia pertama kali datang tuh karena terjadi serangan, dia datang. Kalau nggak ada serangan juga nggak pernah periksa gitu kan. Nah itu satu sisi kayak ya kalau nggak sakit nggak pernah datang terus nggak pernah ketahuan ya. Cuma kan ya tetap nggak enak ya kalau namanya sakit itu. Cuma ya pada kenyataannya pasien-pasien di Indonesia ini masih ya kalau nggak ada keluhan sih nggak datang, nggak periksa ya ibaratnya gitu. Padahal tadi itu kan kalau glaukoma tuh perlu screening awal tadi.
Wow, ini makin lama ngomongin glaukoma ya. Tadinya kita, oh itu glaukoma. Sekarang jadi makin tahu kita makin Makin apa serem? makin serem ya dok. Menyeramkan ini sih glaukoma Iya, ini. serem karena memang dia menyebabkan kebutaan. Nah, itu. Dan kebutaan yang terjadi pada glaukoma ini bukan kebutaan yang bisa kita obatin terus jadi terang lagi. Masalahnya kan itu. Beda oke. sama kalau kita ngomong katarak ibaratnya. Oke. Walaupun nggak kelihatan, sampai nggak kelihatan, kalau dioperasi, selama saraf matanya dan yang lain-lain masih baik ya, insya Allah sih bisa lebih terang gitu. Tapi kalau kita ngomong glaukoma, mau operasi, mau obat, sampai saat ini nggak bisa bikin penglihatannya kembali. Jadi memang nggak boleh terlambat dan harus komit dan konsisten pada saat pengobatannya pasiennya. Berat emang dok. Itu sebenarnya bisa dicegah nggak sih dok? Kalau dicegah, kalau ngomong genetik susah ya, karena kita nggak bisa diganti. Mau Betul, ganti betul. orang tua kan nggak bisa ya. Terus kalau usia juga tadi sama. Usia kita nggak mungkin dong mau tetap di umur 20 tahun terus, nggak bisa ya. Jadi memang kalau kita ngomong glaukoma akhirnya apa? Karena dia penyakit yang berurusan dengan usia. Salah satunya adalah pola hidup sehat. Jadi mulai istirahatnya cukup, jangan stres, olahraga. Itu akan membantu kita untuk bisa lebih sehat ya secara keseluruhan dan termasuk tadi matanya secara keseluruhan juga, nggak cuma ngomong glaukoma ya. Nah, itu. Tapi kalau glaukoma itu memang kita biasanya tetap edukasi ke pasiennya itu adalah diharapkan untuk memulai pola hidup sehat, di olahraga ringan, makanan yang sehat, bergizi, seimbang nutrisinya ya, istirahat cukup, jangan stres. Boleh kalau misalnya minum-minum vitamin, antioksidan gitu nggak ada masalah sih. Gitu. Paling itu yang bisa buat bantu ya secara umum. Nih, ini kan populer banget nih dok nih untuk mencegah penyakit mata, katanya segala macam penyakit mata lah, makan wortel aja. Iya. Jadi kalau sekarang sih, kalau zaman dulu tuh memang ya, zaman dulu tuh dulu banget ya sebenarnya. Dulu sekali itu memang banyak masyarakat yang masih kekurangan vitamin A. Tapi sampai saat ini sih sekarang di Indonesia kayaknya sudah hampir nggak ada ya yang kekurangan vitamin A. Jadi dulu makanya diminta makan wortel ya karena tadi itu gitu. Sedangkan kalau sekarang karena sudah lebih baik ya gizinya masyarakat Indonesia itu, jadi hampir nggak ada lagi sih yang kena defisiensi vitamin A. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong, jadi makan sayur apa dok? Harus wortel? Enggak kok, semua yang warna-warni boleh. Tidak harus wortel ya. Dan makan gizi seimbang ya. Jadi ya seratnya ya, proteinnya, karbonya semua ya dimakan gitu dengan komposisi yang baik. Jadi itu mitos ya dok ya? Iya, kalau mau makan wortel ya boleh. Tapi buah-buah yang lain yang warnanya segar-segar itu juga mengandung vitamin A kok, gitu. Nggak cuma wortel aja. Dan bukan berarti kalau kita makan vitamin A terus saraf mata jadi sehat, nggak bisa juga ya. Oh nggak gitu juga ya dok ya? Karena katanya di saraf matanya kalau udah rusak nggak bisa diapa-apain lagi. Supporting iya, tapi bukan berarti dia menyehatkan kembali yang udah rusak. Enggak, supporting aja sifatnya. Baik. Kayaknya kita ngomongin mitos fakta ini kayaknya seru deh dok. Boleh ya dok ya. Ini kebetulan saya udah ngelis nih dok, pertanyaan tentang mitos dan fakta. Masyarakat awam itu biasanya ngiranya ada cenut-cenut dikit nih dok di mata nih. Biasa orang-orang tua tuh, aduh di belakang mata saya ini cenut-cenut. Itu gejala glaukoma nggak sih dok? Bisa iya, bisa enggak. Bisa ya, bisa enggak. Karena kan kalau cenut-cenut itu sangat umum ya. Sakit kalau orang udah usia kadang-kadang tekanan darah tinggi juga bisa cenut-cenut. Kacamatanya ukurannya berubah juga bisa matanya jadi lebih gak nyaman. Ya memang kalau untuk tahu bener ini cenut-cenutnya karena glaukoma apa enggak, ya pasti harus diperiksa. Karena kan tadi kita harus lihat tekanan bola matanya, harus lihat saraf matanya, baru kita bisa menentukan ini tuh memang karena glaukoma atau karena yang lain. Gitu. Jadi nggak saya patahkan ya, bisa enggak, bisa ya. Baik. Diplomatis sekali, dokter. Iya. Terus dok, ini membaca di tempat gelap, kemudian melihat HP, main HP terlalu lama, apakah itu juga menjadi faktor risiko penyebab glaukoma? Kalau untuk risiko glaukoma sih enggak ya, cuma matanya akan jadi cepat lelah. Ya, kalau kita main HP terlalu lama itu kan jaraknya deket ya. Nah, padahal pada saat kita
membaca atau lihat HP yang jaraknya deket, itu otot mata kita tuh yang kerjanya tuh pada saat lihat deket gitu. Bayangkan kalau bawa barang 10 kilo terus aja nggak istirahat, matanya, tangannya gimana? Capek ya, pegel ya? Sama matanya juga gitu. Makanya harus ada istirahatnya. Kalau ngomong idealnya gimana? Berapa lama dok istirahatnya? Jadi ada namanya tuh 20-20-20 ya, ada istilahnya tuh 20 menit baca atau jarak deket lah, HP baca depan komputer, maka lihat jauh sejauh 20 feet itu sekitar 6 meter ya, 6 meter selama 20 detik. Jadi matanya diistirahatkan, lihat jauh gitu ya, kayak ngelamun. Bukan habis lihat komputer 20 menit lihat HP, nggak boleh ya. Jadi habis lihat komputer, lihat jauh sekitar 6 meteran, jadi kayak ngelamun gitu 20 detik, kemudian nanti boleh kembali lagi aktivitasnya. Jadi ada fase istirahatnya. Itu supaya matanya nggak lelah. Ini ilmu baru dok, bagi kita dok. Terima kasih banyak ini. Dan nah ini kata orang-orang nih, glaukoma itu bisa disembuhkan, ternyata enggak ya dok ya? Nggak bisa. Jadi kalau bilang glaukomanya udah sembuh, bukan sembuh ya, tapi terkontrol. Terkontrol mungkin memang misalnya nih dengan operasi tekanannya udah bagus, tidak ada kerusakan saraf mata, ya tidak bisa dibilang sembuh ya, karena glaukomanya masih ada, tapi kondisinya stabil. Dan di mana itu tetap akan butuh evaluasi, monitoring terus, karena tadi faktor yang lain kan ada nih, usia. Kan walaupun ini tekanan udah bagus, usianya kan tetap nambah ya. Berarti resiko ada kerusakan saraf matanya tetap masih ada. Jadi biasanya tetap ada monitoring, evaluasi bulanan, atau kalau sudah stabil bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, tergantung kondisi pasiennya. Baik. Dan ini betul nggak sih dok, cuma bisa dialami oleh orang tua? Oh enggak. Jadi glaukoma itu bisa mulai dari lahir, bisa kena glaukoma. Jadi glaukoma yang kongenital, kemudian ada yang remaja juvenile, kemudian yang glaukoma ya pada orang dewasa ya. Nah biasanya itu faktornya ya macam-macam ya. Kalau kongenital ya memang sudah bawaan lahirnya, mutasi genetik dan segala macam. Juvenile juga gitu, biasanya ada faktor turunan yang besar. Gitu. Jadi dia udah duluan nih usia belas-belasan dia udah kena glaukoma bisa. Nah itu yang malah yang screeningnya harus lebih awal ya, karena kan usia produktifnya masih panjang. Kalau kita nggak jaga saraf matanya dengan baik, di usia berapa nanti masih produktif 40 dia sudah nggak kelihatan, kan kita nggak mau hal-hal kayak gitu terjadi. Betul dokter. Betul. Berarti ini kalau untuk masalah glaukoma ini dengan anak-anak yang seperti itu, screeningnya kayak nggak bisa di umur remaja, agak tua itu nggak bisa. Tapi biasanya itu kalau yang anak-anak remaja itu biasanya memang keluarganya udah tahu nih, biasanya bapaknya atau ibunya punya glaukoma, jadi mereka biasanya anaknya masih kecil-kecil udah dicekin, karena udah tahu nih bakalan bisa nurun, bisa iya bisa enggak ya. Tapi kan kalau nurun ya kita harus jaga nih sebelum saraf matanya rusak, ada kecenderungan nih udah mulai tekanan bola matanya udah mulai tinggi. Nah itu kita harus jaga duluan supaya tidak ada kerusakan. Kalau sudah ada kerusakan ya diminimalisir, jangan nambah rusaknya. Gitu. Seperti itu. Nah glaukoma ini berarti secara awam aja nih dok, nggak bisa ya pakai kacamata sembuh itu, nggak bisa nih? Oh nggak bisa, kan bukan kelainan karena kacamata ya, bukan kelainan refraksi ya. Bukan kelainan refraksi. Nah ini dok, menarik nih. Buat dokter Adel sendiri, pernah nggak dok ada pengalaman unik atau berkesan banget ketika merawat orang dengan glaukoma atau menangani kasus glaukoma lah? Kalau berkesan dan unik itu karena kan kalau kita sama pasien glaukoma itu pasti kontrolnya rutin ya, dan bertahun-tahun bersama gitu ya. Ya yang paling membahagiakan tuh pasti buat dokter itu adalah kalau pasiennya itu adalah pakai obatnya rutin, tekanannya bisa terkontrol baik, kemudian ya stabil kondisinya gitu loh. Karena kan memang tadi itu faktor resikonya banyak, udah stabil pun masih ada mungkin nggak tetap terjadi kebutaan, sangat mungkin karena kan tadi faktor usia, terus misalnya dia punya stabil itu dok. Iya, karena usia kan tadi tetap bisa nambah. Terus misalnya punya penyakit yang lain nih, darah tinggi, kencing manis dan ternyata nggak terkontrol, itu tetap akan memperburuk glaukomanya walaupun tekanannya ternyata udah baik, udah terkontrol baik, tapi ternyata yang lain-lain kurang baik, kurang istirahat, banyak stres. Ya, jadi memang kalau saya tuh biasa selalu nanyain. Nah, yang unik itu mungkin gini ya, kalau lagi kayak Piala Dunia tuh. Gimana tuh? Pasiennya tuh banyak yang naik tekanan bola matanya. Kok bisa dok? Karena begadang nonton bola. Begadang nonton bola sampai itu saya udah kayak pokoknya kalau udah musim bola nih, pasien-pasien saya nih yang bapak-bapak terutama biasanya tekanannya agak naik. Dan kalau ditanyain
ya kan habis begadang nonton bola. Apalagi kalau kalah. Lalu gimana dok, kalau misalnya kita udah usaha nih pakai obat-obatan, tapi masih tetap nggak kekontrol nih, apa bisa kita lakukan? Iya, jadi memang kalau misalnya dengan obat-obatan tetap nggak terkontrol, padahal sudah rutin dipakai, obat sudah dikombinasi, ternyata tetap nggak mau turun, maka kita akan beranjak ke laser ya, ke tindakan ya, laser atau langsung ke pembedahan. Jadi kalau misalnya laser biasanya dilihat dulu nih jenis glaukomanya yang mana, karena jenis lasernya beda. Kemudian berikutnya kalau misalnya masih tidak bisa turun, maka larinya ke pembedahan. Pembedahan ini nanti dibikinkan seperti saluran keluarnya gitu loh ibaratnya. Sehingga tekanan tadi kan susah keluar nih ceritanya, tekanannya jadi tinggi. Nah itu kita bikinkan jalur alternatif supaya airnya yang diproduksi tadi itu punya jalur untuk keluar sehingga tekanannya nanti jadi normal. Seperti itu. Pengaturan seperti itu. Oke dok. Kira-kira itu bisa nggak ya dok dilakukan di Rumah Sakit Manyar Medical Center? Oh, ya bisa banget. Nah, mungkin nanti tetap harus dilihat itu adalah kondisi pasien ya. Misalnya pasien yang nggak bisa kontrol terlalu sering, kemudian rumahnya jauh, itu kadang-kadang kita lakukan tindakan pembedahan. Apalagi kalau tekanan tinggi sekali ya, walaupun baru pakai obat berapa lama gitu ya, tapi kalau misalnya ada faktor-faktor yang lain tuh memang pembedahan itu lebih nyaman karena bisa bebas obat di beberapa poin. Setelah pembedahan pasien bisa tidak pakai obat sama sekali. Oh seperti itu. Oke. Ya mungkin kan lama kan pakai obat tetes terus bosen atau akhirnya jadi malah sering nggak pakai. Itu maka lebih baik kita ke pembedahan, atau sudah sepuh sekali orangnya sehingga kesulitan untuk meneteskan sendiri, tidak ada keluarga yang menemani, maka pembedahan salah satu alternatif yang baik supaya pasien tidak perlu banyak menetes obat atau bisa tanpa obat sama sekali. Oke, baik. Jadi kita ada harapan ya dok untuk gimana cara nggak pakai obat lagi, ya paling tidak minimal ya kalau bisa bebas gitu. Baik, itu dok, untuk katanya ini kan glaukoma itu tidak akan bisa sembuh, tapi kita terkontrol. Nah, untuk datang konsultasi ke dokter itu frekuensi yang idealnya berapa kali sih dok? Jadi biasanya kalau kasus-kasus serangan akut ya, untuk pertama biasanya 1 minggu pertama kontrol untuk dilihat tekanannya sudah turun, keluhannya bagaimana. Tapi pada yang terkontrol baik di mungkin 6 bulan pertama, 1 tahun pertama biasanya tiap bulan. Kemudian kalau memang udah stabil, tidak ada kerusakan lebih lanjut, pemakaian obat juga baik, itu bisa sampai 2-3 bulan sekali aja sebenarnya kontrolnya. 3 bulan 1 kali? Iya, tapi dengan catatan obat tetap dipakai ya. Cuma kadang beberapa pasien itu nggak lega ya kalau nggak tiap bulan, itu beberapa nggak ada masalah juga, karena kan memang monitoring tekanan bola mata itu kalau kita ngomong ideal harusnya 24 jam, tapi kan nggak mungkin ya 24 jam pasiennya di rumah sakit dicek terus tekanan bola matanya, kan enggak ya. Terus memang ada baiknya juga kalau kadang kontrolnya di pagi, kadang kontrolnya di sore, karena itu bisa kita lihat tekanan bola mata itu naik turun dan tidak selalu sama kanan kiri ya. Nah itu kita bisa lihat fluktuasinya. Apakah di sore dia lebih tinggi, cenderung lebih tinggi di pagi, itu kita juga bisa lihat. Jadi kita harus variatif nih dok. Kemarin udah pagi, besok datangnya boleh malam. Boleh malam. Iya. Nah tapi kalau jadwal dokternya ada nggak dok tuh pagi sama malam? Sore. Ya saya di sini di pagi ya, hari Kamis jam 9 sampai jam 10.30. Jam 9 sampai 10.30. Hari Kamis dokter ya. Hari Kamis jam 9 sampai 10.30, sobat MMC yang ingin banget ketemu sama dokter Adel bisa tuh datang di hari Kamis jam 9 sampai 10.30. Nah, caranya bikin janji temu dan dokter Adelia bisa dengan cara menghubungi nomor customer relation Rumah Sakit Manyar Medical Center di bawah ini. Nah, bagi teman-teman, bagi sobat-sobat MMC yang belum tahu di mana sih Rumah Sakit Manyar Medical Center, iya bisa ditemukan di Jalan Raya Manyar nomor 9 Surabaya. Apalagi ya dok yang bisa kita sampaikan ke sobat MMC. Jadi kalau misalnya teman-teman sobat MMC ada gejala nih yang tiba-tiba cenut-cenut tadi, kalau ada kerabat, bapak, ibu, kakek, nenek, Pak D yang udah ada gejala yang seperti kita sebutkan, kita bahas dari
awal sampai akhirnya tadi, jangan sungkan, langsung aja datang ke Rumah Sakit Manyar Medical Center. Cara pendaftarannya bisa langsung datang, bisa online, tergantung kesempatan menyesuaikan dengan kesibukan Sobat MMC di rumah. Oke, demikian. Terima kasih banyak dokter atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat juga untuk sobat-sobat MMC di rumah. Baik, kita tutup, kita akhiri. Saya Ivanullah dan saya Dr. Adel. Sampai jumpa pada Tanya Dokter, tanya seputar kesehatan bersama dokter. Rumah Sakit Manyar Medical Center, care, korek, profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.